baru saja pindah bersama orang tuanya ke sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Rumah itu tidak besar, tapi cukup nyaman dengan halaman kecil di depan dan pohon jambu di sampingnya. Sejak awal, gadis berusia 10 tahun itu sudah merasa rumah barunya agak berbeda. Ada sesuatu di udara yang terasa dingin, meski siang hari terik. "Ella, bantu mama buka kardus buku dulu ya nak," panggil ibunya dari ruang tamu. "Iya ma," sahut Ella riang. Ia memang anak yang ceria dan penurut. Namun sejak tiba di rumah itu, entah mengapa, setiap kali ia melangkah melewati lorong menuju kamarnya, bulu kuduknya selalu berdiri. Kamar Ella berada di ujung lorong, bersebelahan dengan dapur. Kamar itu tampak biasa saja. Dinding berwarna krem, jendela kecil menghadap ke halaman belakang, dan rak buku yang sudah mulai diisi oleh ibunya. Namun di sudut kamar, dekat lemari, ada sebuah boneka beruang yang ia tak pernah punya. "Mama, boneka ini punyanya siapa?" tanya Ella sambil memegang boneka itu. Ibunya menoleh sebentar. "Oh, itu mungkin peninggalan pemilik rumah sebelumnya. Kalau kamu mau, bersihkan saja dulu. Masih bagus kan?" Ella mengangguk pelan. Boneka itu memang terlihat baru. Bulunya lembut, tapi matanya dua kancing hitam yang berkilat. Terasa seolah menatapnya terlalu lama. Namun karena tak ingin membuat ibunya khawatir, Ella hanya tersenyum dan menaruh boneka itu di tempat tidur. Malamnya, saat Ella hendak tidur, ia mendengar sesuatu. Suara langkah kecil, seperti anak kecil berlari di lantai ruang tamu. Ella duduk di tempat tidur, menatap pintu kamarnya yang sedikit terbuka. "Mama," panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Ia menarik selimut hingga ke dada, mencoba memejamkan mata. Tapi tiba-tiba terdengar suara tawa kecil, suara anak perempuan. Lembut namun datang dari arah yang jauh. Ella membuka mata lebar-lebar. "Siapa?" Tapi tidak ada siapa-siapa. Tapi boneka beruang coklat di sudut kamar kini tak lagi dalam posisi duduk seperti sebelumnya. Boneka itu seolah miring menghadap ke arahnya. Ella berusaha menenangkan diri. "Mungkin cuma bayangan," gumamnya dalam hati. Namun saat pagi tiba, ia menemukan sesuatu di meja belajarnya. Gambar dua anak kecil sedang bergandengan tangan dengan tulisan di bawahnya. "Aku suka main sama kamu, Ella." Sejak hari itu, kejadian aneh semakin sering terjadi. Kadang Ella mendengar suara langkah kecil di kamar saat ia bermain sendirian. Kadang pintu lemari terbuka perlahan tanpa angin. Namun bukannya ketakutan, lama-kelamaan
Ia merasa tidak sendiri. Suatu sore, Ella sedang menggambar di teras belakang. Ia mendengar suara anak kecil di belakangnya. "Gambarnya bagus sekali," kata suara itu pelan. Ella menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tapi saat ia menunduk lagi, ada sebatang krayon warna merah yang entah dari mana tiba-tiba muncul di dekat kakinya. Ella memungutnya. "Kamu siapa?" tanyanya lembut. Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. "Aku teman kamu. Namaku Lila." Ella menatap sekeliling. Angin berhembus lembut. Dedaunan jambu bergoyang pelan. "Kamu kok nggak kelihatan?" Suara itu terkekeh kecil. "Kamu bisa panggil aku kalau kangen. Aku di sini kok, selalu di sebelah kamu." Malamnya, Ella bercerita pada ibunya. "Ma, tadi Ella dengar suara anak kecil. Namanya Lila. Dia bilang dia temanku." Ibunya tersenyum, mengira anaknya sedang berimajinasi. "Mungkin kamu punya teman hayalan, Nak. Biasanya anak seumuran kamu memang suka begitu." Ella mengangguk, tapi hatinya tahu itu bukan hayalan. Beberapa hari kemudian, Ella mulai bermain bersama anak-anak di lingkungan barunya. Ada 3 anak perempuan sebayanya, Rina, Tia, dan Dinda, yang sering mengajaknya bermain lompat tali di halaman depan. Mereka cepat akrab, dan Ella sangat senang akhirnya punya teman baru. Namun malam itu, suara Lila terdengar lagi, lebih pelan, tapi dengan nada sedih. "Kamu tadi main sama mereka?" bisiknya lirih. "Kamu gak mau ya main sama aku lagi?" Ella menelan ludah. "Aku tetap mau, Lila, tapi aku juga pengen punya teman yang lain." "Tapi aku gak suka," jawab suara itu. "Aku cuma mau kamu main sama aku." Tiba-tiba, boneka beruang di meja belajar jatuh dengan sendirinya. Keras sekali. Lampu kamar berkedip 2 kali, lalu padam. Ella menjerit kecil dan berlari ke kamar orang tuanya. Namun saat pagi tiba, semuanya tampak normal kembali. Hanya saja boneka beruang itu kini duduk tegak di tempat tidur Ella. Dengan selembar kertas kecil di pangkuannya, bertuliskan tulisan anak kecil, "Kamu milikku." Ella mulai merasa takut. Malam berikutnya, Ella mencoba bicara lagi pada suara itu. Ia duduk di lantai kamarnya, boneka beruang di hadapannya. "Lila, kenapa kamu marah?" Suara itu terdengar dari dekat, bahkan sangat dekat. "Aku cuma gak mau kamu ninggalin aku. Aku sendirian di sini. Sudah lama sekali." Ella menggigit bibirnya. "Kamu sendirian di mana?" "Di rumah ini. Aku dulu tinggal di sini sebelum kamu," jawab Lila dengan nada seperti anak kecil yang kecewa.
Tapi mereka semua pergi. Aku cuma punya kamu sekarang. Ella tidak tahu harus berkata apa. Hatinya iba, tapi juga takut. Ia merasa Lila bukan sekedar teman tak terlihat biasa. Ada kesedihan yang dalam di balik suara itu. Namun malam itu, untuk pertama kalinya, Ella bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat seorang anak perempuan berambut panjang duduk di bawah pohon jambu di halaman rumahnya. Wajahnya pucat, pakaiannya lusuh, dan di tangannya ada boneka beruang coklat yang sama seperti milik Ella. Anak itu menatapnya, tersenyum tipis. "Aku Lila," katanya. "Sekarang kamu sudah bisa lihat aku." Ella terbangun dengan nafas terengah. Mimpi tentang anak perempuan bernama Lila terasa begitu nyata. Ia masih ingat jelas wajah pucat gadis kecil itu. Juga boneka beruang yang sama persis dengan miliknya. Ella menatap boneka yang ada di samping bantal. "Kamu Lila ya?" bisiknya. Tidak ada jawaban. Tapi udara di kamar itu terasa lebih dingin dari biasanya. Jendela tertutup rapat. Namun tirai bergerak pelan, seolah tertiup angin. Ella menggigil. Saat sarapan, ibunya memperhatikan Ella yang tampak murung. "Kamu kenapa sayang? Kurang tidur?" Ella menggoyang sendoknya di piring. "Ma, Ella mimpi tentang Lila. Dia bilang dulu tinggal di rumah ini." Ibu menatapnya, sedikit khawatir, namun tetap tersenyum lembut. "Ah, mungkin kamu terlalu sering mikirin teman barumu itu. Namanya juga anak-anak, suka terbawa mimpi." Namun Ella tahu mimpi itu bukan sekedar bayangan pikiran. Ia bisa merasakan perasaan Lila di dalam mimpinya. Kesepian, dingin, dan keinginan besar untuk tidak dilupakan. Hari-hari berikutnya, suasana rumah menjadi aneh. Kadang Ella mendengar suara langkah kecil di lorong saat malam. Kadang ia menemukan mainannya berpindah tempat. Bahkan suatu pagi, di cermin kamarnya muncul tulisan kabur seperti bekas jari. "Aku masih di sini." Ella mulai takut, tapi juga merasa iba. Ia mencoba berbicara dengan Lila lagi. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam, Ella duduk di bawah pohon jambu di samping rumah. Di tempat itulah ia bermimpi melihat Lila. "Lila," panggilnya pelan. "Kamu ada di sini?" Hening sejenak. Lalu terdengar suara lembut dari arah belakangnya. "Aku di sini." Ella menoleh. Dan kali ini ia benar-benar melihat sosok itu. Anak perempuan berambut panjang dengan gaun lusuh warna putih, berdiri di dekat batang pohon. Wajahnya pucat, matanya bening,
tapi sayu. Ia terlihat seperti anak biasa. Hanya saja kulitnya sedikit tembus cahaya. Ella menahan nafas. "Kamu beneran ada ya?" Lila tersenyum. "Sekarang kamu bisa lihat aku. Aku senang sekali." Ella berdiri perlahan, masih ragu-ragu. "Kamu arwahkah?" Lila menunduk. "Iya, aku meninggal di rumah ini waktu aku seumuran kamu." Ella terdiam. Hatinya bergetar. "Kenapa kamu gak pergi ke tempat yang terang? Kenapa masih ada di sini?" "Aku sendirian," jawab Lila pelan. "Mama dan Papa sudah lama pergi. Mereka pindah waktu aku sakit. Aku nungguin mereka, tapi gak ada yang datang. Dan akhirnya kamu yang datang." Ella menatap Lila penuh iba. "Aku kasihan sama kamu, Lila. Tapi kamu gak boleh marah kalau aku main sama teman-teman yang lain." Wajah Lila berubah. Senyum lembutnya menghilang. "Aku gak suka kamu sama mereka. Mereka gak akan bisa sayang kamu kayak aku." Ella menelan ludah. "Tapi mereka cuma teman. Aku juga sayang sama kamu." Namun Lila menggeleng. "Aku takut kamu nanti bisa lupa sama aku. Kalau kamu lupa, aku bakal sendirian lagi." Beberapa hari setelah pertemuan itu, perilaku Lila mulai berubah. Ia sering muncul tiba-tiba tanpa dipanggil, membuat benda-benda di rumah bergerak dengan sendirinya. Suatu malam, saat Ella sedang tidur, boneka beruangnya tiba-tiba berbicara dengan suara lirih. "Ella, jangan pergi sama mereka." Ella terlonjak bangun. Boneka itu diam, tapi matanya memantulkan cahaya aneh. Ella berlari keluar kamar dan menangis di pelukan ibunya. "Ma, Ella takut. Boneka itu bisa ngomong," katanya dengan suara gemetar. Ibunya mencoba menenangkan. "Sayang, mungkin kamu cuma mimpi buruk. Sudah, tidur di kamar mama malam ini ya." Namun saat ibunya menutup pintu kamar, Ella melihat dari celah bawah pintu dua kaki kecil tanpa alas berdiri di lorong gelap di depan kamarnya. Keesokan harinya, Ella tidak mau bermain di halaman. Rina dan Tia memanggil-manggil dari pagar, tapi ia hanya melambaikan tangan dari jendela. Ia takut Lila marah kalau melihatnya bermain lagi dengan mereka. Namun malamnya, suara Lila terdengar lagi. "Ella, aku gak mau kamu sedih," bisiknya lembut dari dekat telinga. "Aku janji gak akan marah lagi. Asal kamu jangan tinggalkan aku." Ella menangis kecil. "Aku gak mau kamu jahat, Lila. Aku pingin kamu tenang." Lila terdiam cukup lama sebelum menjawab. "Aku bisa tenang kalau kamu janji bakal terus jadi temanku
sampai kapanpun. Ella terdiam. Ia tahu itu janji yang sangat berat. Tapi ia tak ingin membuat Lila marah lagi. Akhirnya ia mengangguk pelan. Ya, aku janji. Sejak saat itu, Lila tampak lebih tenang. Suara langkah dan tawa kecil di rumah itu masih ada, tapi tak lagi menakutkan. Bahkan kadang Ella merasa Lila melindunginya. Suatu malam, saat Ella hampir terjatuh dari tangga karena gelap, ada tangan kecil yang menahannya. Dingin tapi lembut. Suara Lila berbisik di telinganya, "Hati-hati." Ella menatap ke arah tangga, tapi Lila sudah menghilang lagi. "Terima kasih Lila," katanya pelan. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Beberapa minggu kemudian, ibu Ella sakit dan harus dirawat beberapa hari di rumah sakit. Ella ditinggal bersama ayahnya di rumah. Malam itu, Ella duduk di kamar sambil menggambar. Ia menggambar dua anak perempuan bergandengan tangan di bawah pohon jambu. Namun, saat ia menatap gambar itu lebih lama, perlahan-lahan muncul bayangan wajah di kertas. Wajah Lila yang berubah sedih. Suara Lila muncul dari belakangnya, pelan tapi tegas. "Kamu janji gak ninggalin aku. Tapi besok kamu mau ikut papa ke rumah sakit. Kamu mau tinggalin aku kan?" Ella memutar badannya. "Aku cuma mau jagain mama. Tapi aku juga butuh kamu, Ella." Suara Lila kini berubah menjadi tangisan. Boneka beruang di meja jatuh lagi. Kali ini telinganya robek seperti disobek sesuatu. Lampu kamar bergetar. Udara tiba-tiba membeku. "Lila, tolong jangan marah," seru Ella ketakutan. Namun suara Lila semakin keras, antara tangis dan jeritan. "Kamu sudah janji, Ella. Kamu pembohong." Ella menutup telinganya dan menjerit. Tapi di tengah kekacauan itu, terdengar suara lain. Suara lembut, jauh lebih tenang. "Lila, sudah nak, lepaskan dia." Suara itu seperti suara seorang wanita dewasa. Saat Ella membuka mata, ia melihat cahaya lembut turun dari langit-langit kamar, seperti sinar bulan yang hangat. Di tengah cahaya itu, tampak sosok samar, wanita berwajah lembut, mengenakan kain putih. Ia tersenyum ke arah Lila. "Lila, mama di sini nak." Kamar Ella malam itu dipenuhi cahaya lembut yang membuat hawa dingin perlahan menghilang. Sosok wanita berwajah tenang melangkah perlahan ke arah Lila yang berdiri di sudut kamar. "Mama," suara Lila bergetar, penuh kerinduan yang tertahan selama bertahun-tahun. Wanita itu tersenyum lembut. "Ya sayang, mama datang menjemputmu."
Ella yang masih gemetar di tempat tidur menatap pemandangan itu tanpa bisa berkata apa-apa. Aura yang tadi menakutkan kini berubah hangat dan damai. Cahaya di sekitar wanita itu tampak berkilau seperti sinar matahari pagi yang menembus kabut. Tapi Ma, suara Lila bergetar. Aku gak mau pergi. Aku mau sama Ella. Dia temanku. Wanita itu mendekat dan berlutut di hadapan Lila. Mama tahu kamu kesepian, Nak, tapi tempatmu bukan di sini. Kamu sudah lama menunggu. Sekarang saatnya kamu tenang. Lila menunduk, menggenggam boneka beruang lusuh yang dulu menemani hari-hari terakhirnya. Aku takut, Ma, nanti kalau aku pergi, gak ada yang ingat aku lagi. Ella yang mendengar itu langsung turun dari tempat tidur dan mendekat perlahan. Lila, aku janji gak akan lupa kamu. Aku bakal selalu ingat kau adalah temanku yang baik. Lila menatap Ella. Matanya bergetar antara sedih dan bahagia. Benarkah? Ella mengangguk dengan mantap. Ya, aku bakal doakan kamu tiap malam supaya kamu bahagia di tempat yang terang. Wanita itu tersenyum. Dengar itu, Nak, dia tulus. Kamu gak sendiri lagi. Namun, Lila masih tampak ragu. Cahaya di sekeliling wanita itu semakin kuat, menyelimuti ruangan dengan hangat yang menenangkan. Tetapi arwah kecil itu masih berdiri di antara dua dunia, antara rasa takut dan keinginan untuk pulang. Mama, kalau aku pergi, Ella bakal sendirian. Ella tersenyum walau matanya basah. Aku punya mama dan papa. Aku gak akan sendirian, Lila. Kamu juga gak akan sendiri. Di sana pasti banyak teman baru yang lebih baik. Lila menatap Ella dalam diam, lalu melangkah pelan ke arah cahaya. Wajahnya yang tadinya sedih, kini tampak damai. Namun, sebelum ia benar-benar pergi, ia menoleh sekali lagi ke arah Ella dan berkata lembut, "Terima kasih, Ella. Kamu teman pertama dan terakhir yang buat aku merasa hidup lagi." Air mata Ella menetes tanpa ia sadari. Cahaya itu lalu semakin terang dan perlahan memudar. Sosok Lila dan ibunya menghilang, meninggalkan keharuman lembut seperti wangi bunga melati yang baru mekar. Beberapa detik setelah semuanya tenang, angin hangat berhembus dari jendela kamar. Tirai bergoyang lembut. Ella mengusap air matanya dan menatap boneka beruang di lantai yang kini tampak bersih dan utuh kembali, tanpa sobekan di telinganya. Ia memungut boneka itu dan memeluknya. "Selamat jalan, Lila. Semoga kamu tenang di sana." Malam itu, Ella tidur
dengan perasaan damai untuk pertama kalinya sejak pindah ke rumah itu. Keesokan paginya, ayah Ella menemukannya sedang tersenyum dalam tidur. "Ella, bangun nak, kita jenguk mama ke rumah sakit yuk." Ella bangun dengan wajah cerah. "Iya Pak, tapi tadi malam Lila sudah pergi. Sekarang rumah kita udah gak dingin lagi." Ayahnya sedikit terkejut, tapi hanya tersenyum sambil mengelus kepala anaknya. "Syukurlah kalau begitu. Mungkin kamu mimpi indah ya?" Ella hanya tersenyum kecil. Ia tahu apa yang terjadi bukan mimpi. Beberapa hari kemudian, Mama Ella pulang dari rumah sakit. Rumah itu terasa benar-benar berbeda. Lebih terang, lebih hangat, dan lebih hidup. Tidak ada lagi suara langkah kecil di lorong, dan tidak ada lagi benda yang berpindah tempat sendiri. Namun di suatu sore, saat Ella sedang menyapu halaman belakang, angin tiba-tiba bertiup pelan. Daun-daun jambu berjatuhan, dan di antara ranting-ranting pohon, Ella melihat sesuatu yang membuatnya tersenyum. Sebuah pita merah tergantung di cabang pohon. Pita yang dulu pernah dilihatnya di rambut Lila dalam mimpi. Ella mengambil pita itu dan menggenggamnya erat. "Kamu masih di sini ya?" bisiknya lembut. Dari kejauhan terdengar tawa kecil. Suara lembut yang dulu selalu ia dengar sebelum tidur. Tapi kali ini suaranya tenang. Bukan suara cemburu, bukan sedih, melainkan seperti ucapan terima kasih yang tulus. Hari-hari Ella kembali normal. Ia mulai bermain lagi dengan Rina, Tia, dan Dinda. Tapi kini ia lebih bijak, lebih lembut, dan selalu menghargai setiap teman yang datang. Kadang saat ia bermain di halaman, ia menaruh boneka beruang itu di pinggir pohon jambu. "Biar Lila juga bisa ikut main," katanya sambil tersenyum. Anak-anak lain tidak tahu maksudnya, tapi mereka tahu Ella selalu berbagi kebahagiaan dengan tulus. Suatu malam, beberapa minggu kemudian, Ella kembali bermimpi. Ia berada di taman luas penuh cahaya. Bunga-bunga bermekaran, dan di tengah taman itu berdiri seorang anak perempuan memakai gaun putih bersih. Wajahnya berseri, dan di tangannya ada boneka beruang yang sama. "Ella," panggil Lila sambil melambaikan tangannya. "Lihat, aku sudah gak sedih lagi." Ella berlari menghampiri. "Kamu bahagia sekarang?" "Iya," jawab Lila sambil tertawa kecil. "Terima kasih sudah ajarin aku apa itu teman sejati." Ingin sekali Ella memeluknya, tapi belum sempat, tubuh Lila perlahan berubah menjadi cahaya. Ia tersenyum dan berbisik, "Aku selalu doain kamu dari sini.
cahaya itu kemudian memudar, meninggalkan kehangatan di dada Ella. Ia terbangun dengan air mata menetes, tapi bukan karena sedih, melainkan karena bahagia. Sejak malam itu, Ella tak pernah diganggu lagi oleh hal-hal goib di rumah itu. Tapi setiap kali malam terasa sepi atau hujan turun perlahan, ia selalu merasa ada yang menjaga dari kejauhan. Sebuah kehadiran lembut yang menenangkan. Ia tahu Lila tidak benar-benar pergi. Ia hanya berpindah ke tempat yang lebih damai, membawa kenangan persahabatan mereka bersama. Tahun-tahun berlalu dengan cepat. Ella tumbuh menjadi gadis remaja yang manis dan lembut. Tidak banyak yang tahu tentang pengalaman masa kecilnya di rumah lama itu, tentang sosok teman tak terlihat bernama Lila yang dulu menemaninya dalam sepi. Namun kenangan itu tetap hidup di hatinya. Rumah kecil di pinggiran kota itu kini terasa benar-benar damai. Tidak ada lagi hawa dingin, tidak ada suara langkah di malam hari, dan tidak ada bayangan samar di lorong. Semuanya telah tenang, seolah seluruh rumah itu ikut bernafas lega setelah Lila menemukan jalannya menuju cahaya. Suatu sore yang cerah, Ella duduk di bawah pohon jambu, tempat yang dulu menjadi saksi pertemuannya dengan Lila. Ia kini berusia 15 tahun, membawa buku harian kecil dan boneka beruang yang masih ia simpan dengan sangat baik. "Lila," bisiknya sambil menatap langit jingga senja, "kamu masih ingat gak waktu kita main di sini? Sekarang aku sudah besar, tapi aku gak pernah lupa sama kamu." Angin bertiup pelan, menerbangkan beberapa daun jambu yang jatuh di pangkuannya. Ella tersenyum. "Aku anggap itu jawabannya ya." Ia membuka buku hariannya, dan di halaman pertama tertulis rapi dengan tulisan tangannya saat masih kecil. "Temanku namanya Lila. Dia gak bisa kelihatan orang lain, tapi hatinya baik. Aku janji bakal selalu ingat dia dan doain dia bahagia." Tulisan itu sudah memudar, tapi maknanya tetap hidup. Ella menutup buku itu dan menatap boneka beruang di pangkuannya. Benda kecil yang dulu menjadi penghubung dua dunia. Beberapa hari kemudian, sekolah Ella mengadakan acara bakti sosial ke panti asuhan yang ada di luar kota. Ia ikut bersama teman-teman sekelasnya. Di sana, ia bertemu banyak anak-anak kecil yang kehilangan orang tua. Namun, mereka tetap ceria. Salah satu anak perempuan mendekatinya sambil memegang boneka kain lusuh. "Kakak suka boneka?" tanya anak itu polos. Ella
tersenyum lembut. Suka, karena boneka itu lucu. Ini teman aku, kata anak kecil itu sambil menepuk bonekanya. Namanya juga Lila. Ella tertegun. Dadanya bergetar, tapi ia tersenyum hangat. Lila ya, nama yang cantik sekali. Anak itu mengangguk riang. Dia selalu nemanin aku tidur. Ella mengusap kepala anak itu dengan lembut. Jaga baik-baik ya. Teman yang baik gak selalu harus kelihatan, tapi bisa dirasakan. Anak kecil itu tersenyum manis. Dan entah kenapa, saat itu juga angin berhembus melewati halaman panti. Ella memejamkan mata sejenak, dan di sela hembusan angin itu, ia mendengar suara tawa kecil yang sangat familiar. Suara yang sudah lama tak ia dengar. Tawa Lila. Sejak hari itu, Ella menjadi sosok yang penuh kasih. Ia suka membantu anak-anak kecil, terutama yang kesepian. Banyak orang bilang, Ella punya aura lembut yang menenangkan siapapun di sekitarnya. Ia tumbuh menjadi gadis yang sabar, hangat, dan selalu berusaha membuat orang lain merasa tak sendiri. Kadang malam, sebelum tidur, ia masih berbicara pelan ke arah boneka beruangnya yang kini diletakkan di rak buku. Lila, kamu tenang di sana ya. Aku di sini juga baik-baik aja. Dan kadang lampu kamar berkerlip satu kali, atau boneka itu miring sedikit, seolah dibelai oleh tangan tak terlihat. Tidak menakutkan, justru membuatnya merasa ditemani. Ella tahu, di balik dunia yang terlihat, selalu ada cinta yang tak pernah benar-benar hilang. Beberapa tahun kemudian, saat Ella duduk di bangku kuliah, keluarganya pindah ke rumah yang lebih besar di kota. Rumah lama itu dijual kepada pasangan muda yang baru menikah. Sebelum benar-benar pergi, Ella kembali berkunjung sekali lagi, sendirian untuk berpamitan. Rumah itu masih sama, hanya lebih sunyi. Dindingnya sudah dicat ulang. Taman kecil di belakang masih ada pohon jambu yang kokoh. Ella berjalan pelan menuju halaman belakang, membawa bunga melati dalam genggaman. Ia meletakkan bunga itu di bawah pohon. Terima kasih ya Lila, karena kamu, aku tahu apa artinya sayang tanpa pamrih. Angin sore berhembus lembut. Daun-daun jambu bergoyang seperti melambai. Di sela gemerisiknya, Ella mendengar bisikan yang begitu lembut hingga hampir tak terdengar. Terima kasih juga Ella, kamu udah jadi temanku sampai akhir. Ella tersenyum dengan mata basah. Ia tahu suara itu nyata, datang bukan dari dunia ini, tapi dari tempat yang lebih damai. Ia melangkah pergi dengan hati ringan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa
bahwa perpisahan tidak selalu berarti kehilangan, tapi juga bentuk cinta yang sudah sempurna. Beberapa bulan setelah pindah, Ella sering menulis cerita di waktu senggang. Ia menulis kisah-kisah bertema persahabatan, kasih sayang, dan kehidupan setelah kematian. Suatu malam, ia menyelesaikan satu cerita berjudul Teman yang Tak Terlihat. Cerita itu menceritakan seorang anak kecil yang diikuti arwah teman masa lalunya yang cemburu, tapi pada akhirnya menemukan kedamaian melalui cinta dan doa. Ella menatap layar komputernya dengan senyum lembut. "Untukmu, Lila," tulisnya di bagian akhir cerita. Saat ia menekan tombol simpan, lampu di kamarnya berkedip pelan sekali, seolah ada yang menyetujui dari dunia lain. Keesokan harinya, sinar matahari masuk dari jendela. Ella bangun dengan hati damai. Di meja belajarnya, ia melihat sesuatu yang tak ia letakkan di sana semalam. Sehelai pita merah kecil, terikat rapi membentuk simpul. Ella memegangnya erat dan berbisik, "Kamu masih jagain aku ya?" Tidak ada jawaban. Hanya angin yang bergerak lembut membawa aroma melati yang manis. Ella tersenyum. Kini ia tahu, persahabatan sejati tidak mengenal batas antara dunia. Ella tumbuh menjadi sosok yang hangat dan penyayang, membawa pesan dari masa kecilnya bahwa rasa sayang yang tulus bisa menyembuhkan, bahkan bagi jiwa yang sudah lama terjebak dalam kesepian. Sedangkan Lila, kini ia menjadi cahaya lembut yang tak kasat mata, melindungi Ella dari jauh. Ia tak lagi cemburu, tak lagi menangis. Hanya tawa lembut yang sesekali hadir dalam angin sore, pertanda bahwa cinta mereka masih hidup di dua dunia yang berbeda.